بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Ma'arij, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang dengan oleh zat yang maha mengumpulkan, di mana pada hari kiamat kelak kita juga akan dikumpulkan di padang mahsyarnya. Kita akan dikumpulkan, orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan orang-orang beriman lainnya di surganya, kemudian orang-orang yang ingkar kepada Allah akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ingkar yang lainnya, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar kita dikumpulkan kelak pada hari kiamat di golongan orang-orang yang beriman, yaitu golongan orang-orang yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apapun dari apa yang ia lakukan. Laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala dari puasanya, illal ju' wal 'atas, kecuali yang ia peroleh adalah rasa lapar dan rasa haus. Kita kembali bahwasanya ini merupakan puasanya adalah puasa yang tidak berkualitas. Dia melaksanakan puasa sebagaimana kita melaksanakan puasa, namun perbedaannya adalah puasanya atau pahalanya tidak ia peroleh, yang ia peroleh adalah rasa lapar dan haus. Rawahu Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur," siapa yang tidak dapat meninggalkan qaula zur, ucapan yang dusta, ya, qaula zur, ucapan yang sia-sia, ya, ucapan yang berdusta, wal amala bih, dan beramal dengannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan, ya, Allah tidak butuh terhadap rasa laparnya dan hausnya. Allah tidak butuh sama sekali dari puasanya orang-orang seperti ini, yang dimana hari-harinya dia berpuasa, namun lidahnya, mulutnya tidak dia puasakan. Ya, tidak dia puasakan. Dia senantiasa melakukan amalan-amalan yang sia-sia, kemudian dia senantiasa menyia-nyiakan dalam perkara ucapan-ucapannya, sehingga menjadikan puasanya tidak berkualitas sama sekali. Man min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Diriwayatkan dalam Imam At-Tirmizi, beliau membawakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara baiknya iman seseorang adalah ketika orang itu mampu untuk meninggalkan apa yang sia-sia. Min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang
Islamnya berkualitas ketika dia mampu untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pendek dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi mencakup makna yang sangat dalam. Ya, Islamnya kalau dilihat Islam atau Muslim yang berkualitas, maka dilihat dari apa yang dia kerjakan. Apabila yang dia kerjakan itu bermanfaat, maka itu dipastikan bahwasanya dia adalah Muslim yang berkualitas. Ya. Tetapi Muslim yang tidak baik, apabila dia tidak dapat meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Jadi hari-hari yang dia lakukan aktivitasnya penuh dengan kesia-siaan. Di antaranya adalah kesia-siaan yang keluar dari ucapannya. Man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan dusta atau kata-kata yang dapat mengurangi pahalanya seperti ghibah, namimah dan sebagainya, maka Allah tidak membutuhkan puasanya orang-orang seperti ini. Ya, jadi karena puasanya memang tidak memiliki kualitas, walaupun ucapan azur, ya ucapan sia-sia atau ucapan dusta itu tidak mendapatkan atau tidak membatalkan puasa seseorang. Ya, tetapi itu menjadikan puasa orang sia-sia. Kenapa? Kalau itu yang dia lakukan terus-menerus, yang dia kerjakan terus-menerus, maka itu dapat menghilangkan pahalanya. Sama dengan pahala puasanya sia-sia. Karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh lisan, dosa yang dilakukan oleh umpatan-umpatan, dosa yang dilakukan oleh ghibah, dan seterusnya. Itu yang keluar atau dari mulut seseorang. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala rajulun, ada seseorang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah yuzkar min kasrati salatiha. Bahwasanya ada seorang wanita, dia dikenal sholatnya yang rutin, sholatnya yang banyak sekali. Ya, kasrati salatiha, saking banyaknya sholatnya. Wa sadaqatiha, dan dia dikenal orang rajin sedekah. Wa kanat taqumul lail, dan orang ini adalah orang senantiasa qiyamul lail. Wa tasumun nahar, dan siang hari dia senantiasa berpuasa. Wa taf'alu wa taf'al, dan dia melakukan kebajikan ini. Ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisani, hanya saja dia menyakiti tetangganya dengan ucapannya, bilisaniha, dengan lisannya. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, hiya finnar, orang itu ada di neraka. Kita bisa bayangkan ya, seorang wanita yang dikenal rajin sholat, rajin sedekah, qiyamul lail, kemudian berpuasa pada siang harinya, dia melakukan kebajikan yang lain, kebajikan yang ini, tetapi ujung-ujungnya Rasulullah menjawab, hiya finnar, dia berada di neraka. Ya. Kenapa? Karena ucapan yang tadi, annaha tu'zi jiranaha, tetapi yang ia lakukan adalah dia dapat mengganggu atau mengganggu tetangganya dengan ucapan-ucapannya. Kaifa adhabal lisan tilkal hasanat, bagaimana mungkin ya lisan itu dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak? Bagaimana bisa lisan itu membatalkan pahala ibadah-ibadah yang banyak? Ibadah qiyamul lail, puasanya hilang pahalanya, ya, dibatalkan pahala puasanya, dibatalkan pahala qiyamul lailnya, dibatalkan pahala sholatnya, pahala sedekahnya, hanya gara-gara
dia menyakiti tetangganya. Nah, kemudian qala ya Rasulullah. Kemudian orang yang tadi bertanya lagi, wahai Rasulullah, fa inna fulanah, ada seorang wanita yang lain, yuzkaru min qillati siyamiha. Dia dikenal orang sedikit puasanya, wa sadaqatiha, dan sedikit sedekahnya, wa salatiha, dan salatnya dikenal juga sedikit. Fala tusalli illal maktubah, dia tidak salat melainkan salat-salat yang fardu saja. Wa annaha tusaddiq bil aswar ay al qita' minal akid wa la tu'zi jiranaha bilisaniha. Tetapi ya Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lidahnya, dengan lisannya. Qala Rasulullah menjawab, hiya fil jannah, orang tersebut berada di surga. Ya. Orang tersebut ada di surga, kata Rasulullah, walaupun disebutkan tadi dia tidak sholat melainkan sholat fardu. Ya. Sedikit puasanya, sedekahnya sedikit. Ya. Kemudian sholat malamnya jarang. Ya. Tetapi karena lisannya dia bisa kendalikan, lisannya dia bisa fungsikan pada tempat yang semestinya, dia tidak gunakan untuk mengganggu tetangganya, maka Rasulullah memberikan jawaban, hiya fil jannah, orang tersebut berada di surga. Bagaimana mungkin ya kebalikan dari yang pertama, yang banyak sholatnya, banyak qiyamul lailnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, gara-gara satu hal, yaitu menyakiti tetangganya, dia dijadikan atau divonis tempatnya adalah di neraka. Nah, ini adalah di antara bahaya lisan. Maka sesuai dengan tema kita, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa kita juga bagaimana supaya lisan kita juga berpuasa, ya. Kita berpuasa dari makan dan minum, bagaimana juga kita berpuasa lisan kita dari perkataan-perkataan yang sia-sia di bulan Ramadan. Kita puasa dari mengumpat, bergibah, dan sebagainya. Ya, karena banyak sekali yang dihasilkan dari lisan. Ya, banyak sekali pahala yang diambil atau dikurangi asbab daripada lisan seseorang. Ya. Kemudian dalam sebuah kitab disebutkan hunaka afatul lisan. Di sana ada beberapa penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari lisan seseorang, yajibul hazaru min, yang wajib untuk kita menghindar darinya. Wa min zalik, di antara dosa yang dapat dilakukan oleh al-lisan adalah yang pertama al-kadhib, yaitu berbohong, berdusta. Nah, wa huwa dalilun ala dha'fi syakhsiyati hadzal kadhib. Berbohong itu merupakan bukti atas lemahnya kepribadian seorang yang berbohong tersebut. Tidak punya keyakinan, ya, selalu berbohong. Ketika berkata dia senantiasa berdusta. Ya, ini juga di antara yang ditimbulkan oleh lisan dan dapat mengurangi pahala. Ya, dapat mengurangi pahala puasa kita terutama, ya, diakibatkan oleh al-kazib tersebut. Dosa yang kedua yang ditimbulkan oleh al-lisan yaitu al-ghibatu wan namimah, ya. Menggunjing, ya. Itu al-ghibah, menggunjing saudara kita, ya. Sawa'un kana al-bilhamz, ya. Begitu juga an-namimah, ya. Sawa'un kana bilhamz, baik kita menggunjing itu dengan al-hamz, yaitu dengan perbuatan, ya, dengan mencelanya, wa huwa bil fi'l aw bil lamz, atau dengan ucapan, ya, entah dengan perbuatan atau dengan ucapan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya apa yang kita bicarakan itu benar adanya pada diri saudara kita? Maka Rasulullah menjawab, itulah yang dinamakan ghibah. Seandainya tidak benar, maka itu fitnah, ya, berdusta atas nama saudara kita sendiri. Ya, jadi ghibah itu bukan tidak ada pada saudara kita. Benar adanya aib saudara kita, namun kita bicarakan. Ya. Apalagi kalau tidak benar. Nah, itu al-ghibah termasuk adalah di antara dosa besar karena disebutkan dalam surah Al-Hujurat seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maukah di antara kalian memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh. Allah langsung menjawab, pasti kalian berasa jijik darinya. Ya. Itulah akibat yang ditimbulkan dari lisan berupa ghibah, ya, membicarakan orang lain, membicarakan aib orang lain. Nah, kemudian yang ketiga di antara dosa lisan, ya, bahaya lisan adalah ifsya'ul asrar. Ya. Ifsya'ul asrar itu artinya memberitahukan sesuatu yang rahasia, menceritakan hal-hal yang harusnya itu bersifat rahasia. Bahwa babut tafarruq wal ikhtilaf itu di antara yang menyebabkan perpecahan, menyebabkan perselisihan. Ya. Gara-gara seseorang itu menyebarkan rahasia yang harusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain, kemudian dia bocorkan, ya, rahasia itu dia kemukakan di muka umum dan sebagainya, atau dia ceritakan kepada orang lain. Ini di antara bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh al-lisan, dan itu merupakan penyebab terjadinya perbedaan, perselisihan, dan sebagainya. Yang keempat, as-sabbu, ya, mencaci, ya, mencela seseorang. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yakunul la'anun syufa'a, orang-orang yang senantiasa melaknat, mencela orang lain, ya, tidak memiliki penolong, wala syuhada yaumil qiyamah, dan dia juga tidak mempunyai saksi pada hari kiamat. Ya. La yakunul la'anun syufa'a, orang-orang yang senantiasa melaknat orang lain, mencela orang lain, maka dia tidak memiliki penolong dan tidak mempunyai saksi pada hari kiamat. Nah, ini diantaranya adalah suka mencela, ya, suka mencela. Kemudian yang kelima, al-kalamu fima la ya'ni, ya, adalah berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, diantaranya adalah berbicara terhadap tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya sedikit pun. Nah, ini yang ditimbulkan oleh lisan seseorang. Ya. Kemudian yang keenam, syahadatuz zur, persaksian palsu. Mau bersaksi walaupun dalam keadaan bohong, ya, karena ada motif tertentu, ya, dia berani berkata, bersaksi dusta, ya, hanya gara-gara keinginan hawa nafsunya, atau keinginan untuk mendapatkan materi dan sebagainya, sehingga dia berani untuk bersaksi palsu. Ya, syahadatiz zur ini yang juga termasuk dosa besar yang ditimbulkan oleh al-lisan. Ya. Kemudian 8, yang ketujuh, intihazul fuqara wad du'afa wal yatim, ya, yaitu intihar, intiharul fuqara itu meremehkan atau membentak kaum fakir, orang-orang lemah,
anak-anak yatim, ya, menghardiknya, orang peminta-minta juga dihardik dan sejenisnya. Ya, ini kan ucapan-ucapan untuk menghardik atau merendahkan orang lain, ya, termasuk mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, anak yatim dan peminta-minta. Maka ini yang ditimbulkan ucapan yang keluar menghardik mereka, ucapan yang keluar dari lisan itu diantara hal-hal yang dapat menjadikan pahala-pahala yang lain itu berkurang. Ya. Kemudian diantaranya yang lain adalah al-mannu bil atiyah, menyebut-nyebut pemberian, menyebut pemberian. Ini tidak jarang di antara kita kaum muslimin, ya, ketika kita bersedekah kemudian menyebut-nyebut sedekahnya, ya. Apalagi kalau yang dia sebut di hadapan yang menerima sedekahnya, menerima pemberiannya, ya, al-mannu bil atiyah. Maka diumpamakan dalam surah Al-Baqarah disebutkan alladzina yunfikuna amwalahum, ya, orang-orang yang wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, dan janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut pemberian kalian. Ya. Perumpamaannya seperti ada debu di atas batu, kemudian datanglah hujan lebat, maka jadilah batu tersebut kemudian bersih dari debu. Maka debu itu adalah pahala-pahalanya. Kemudian ketika ada hujan lebat, maka batu itu kembali bersih. Tidak ada debu di atasnya, artinya pahala-pahalanya itu hilang. Disebabkan karena menyebut-nyebut pemberian, bahkan menyakiti si penerima. Ya. Kemudian berikutnya adalah at-ta'nu fil ansab. Ya, mencela nasab seseorang, ya, meremehkan atau mencela nasab seseorang, ini di antara akibat yang ditimbulkan dari dosa yang ditimbulkan oleh dosa-dosa al-lisan, ya, dosa al-lisan. Nah, jadi beberapa hal yang dapat menjadikan kita pahala kita berkurang, ya, disebabkan apa yang dikeluarkan oleh lisan-lisan kita, ya. Sehingga apa yang bermanfaat yang bisa kita ucapkan sangat banyak, ya, untuk mengganti hal-hal tersebut, mengganti ghibah, ya, mengganti daripada mencela orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah banyak istighfar, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kita palingkan dengan banyak membaca Al-Qur'an, ya, karena terutama di bulan ini adalah Syahrul Qur'an, bulan diturunkannya Al-Qur'an, maka itu dapat memalingkan kita dari berbicara yang tidak ada manfaatnya, dipalingkan dari ghibah dan seterusnya, ya. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Mungkin kita kejar target, ya, memperbanyak tilawah di bulan ini karena mendulang pahala dari satu huruf 10 kali lipat, ya, apalagi di bulan Ramadan yang dimana bulan yang dilipat gandakan seluruh pahala bagi kaum muslimin, ya, dilipat gandakan. Sehingga jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memalingkan kita dari ucapan yang sia-sia agar pahala puasa kita tidak hilang, ya, tidak dikurangi oleh sebab-sebab yang telah kita sebutkan tadi, apa yang dapat menghilangkan pahala dari pahala puasa kita, ya, berbohong, bergibah, ya, kemudian mencela orang, kemudian menghardik anak yatim dan seterusnya, semuanya yang ditimbulkan oleh lisan, ya. Jadi terutama adalah berkata bohong itu dikaitkan dengan puasa ini. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak dapat meninggalkan ucapan yang sia-sia atau berbohong, wal amala bih, ya, atau melakukannya, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh, tidak mengharapkan dari
puasanya, tidak mengharapkan, tidak butuh dari dia berpuasa atau meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya. Allah tidak butuh dari itu semua. Ya, dari hamba yang tidak dapat meninggalkan ucapan yang sia-sia. Hadis yang kami baca di awal bahwasanya disebutkan ada seorang perempuan yang sholatnya rajin, kemudian qiyamul lail, siap di siang harinya dia saum puasa, tetapi dengan lisannya dia suka mengganggu, dengan ucapannya itu mengganggu tetangganya. Maka jawaban yang luar biasa dari Rasulullah SAW, ya, beliau mengatakan hiya finnar, perempuan tadi ada di neraka. Ya, padahal yang disebutkan pertama adalah pahala, tetapi di akhir gara-gara lisannya maka divonis masuk neraka. Yang kedua, ya, disebutkan perempuan yang sholatnya sedikit, puasanya juga sedikit, ya, qiyamul lailnya sedikit, tetapi poinnya dia tidak mengganggu saudaranya dengan lisannya, ya, tidak mengganggu tetangganya dengan lisannya. Maka disebutkan oleh Rasulullah, hiya fil jannah, dia berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuliaan-kemuliaan orang yang dapat menjaga dan memelihara lisannya. Ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang dapat memelihara lisannya, maka Allah akan berikan dia tempat yang terbaik, yaitu berupa surga. Ya. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya Ra'sul amri kulluhu, ya, perkara yang paling tinggi itu adalah al-Islam, ya, wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Di akhir hadis Rasulullah mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kalian apa yang dapat mengendalikan itu semua? Mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kuffa alaika hadza. Ya, cukupkanlah olehmu hal ini. Seraya beliau menunjuk kepada mulutnya, ya, artinya coba kamu tahan ini. Bisa tahan mulutmu, maka urusan yang lain itu dapat terselesaikan. Ya. Jadi ketika orang dapat mengendalikan bicaranya, dia dapat berbicara sesuai dengan porsinya, berbicara pada tempatnya, itu tidak ada masalah. Namun ketika dia berbicara berlebihan pada hal-hal yang bukan kapasitasnya, kemudian berbicara pada hal-hal yang tidak ada faedahnya, itu semua akan mengurangi pahalanya atau mengurangi hal-hal yang mengurangi pahala-pahala yang lain daripada ibadah-ibadahnya. Wabil khusus di Ramadan ini itu dapat mengurangi pahala puasanya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana supaya puasa kita tetap terjaga, puasa kita tetap berkualitas dengan meninggalkan hal-hal yang sia-sia, terutama bisa mengendalikan lisan kita. Kita berpuasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa kita dapat menahan lisan kita dari berbicara pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana lisan kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna, hal-hal yang tidak sia-sia, membaca Quran, memperbanyak tilawatul Quran, berzikir, kemudian banyak berdoa, membaca sholawat, beristighfar, dan lain-lainnya, hal-hal yang dapat memalingkan kita dari perbuatan-perbuatan yang ditimbulkan oleh dosa-dosa lisan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sangat jelas. Silakan teman-teman, jika ada yang akan ditanyakan. Mungkin dari saya Pak Ustadz, kadang-kadang kita perlu memotivasi seseorang. Nah, dalam pada saat memotivasi ini kita sedikit memoles perkataan gitu. Padahal itu bisa dibilang ya sedikit berbohong lah. Nah, kalau untuk seperti itu, apa diperbolehkan atau tidak ya? Ya, terima kasih. Baik. Untuk memotivasi seseorang dalam hal kebaikan, ya, dalam hal kebaikan, seseorang tetap harus pada koridornya. Ya. Artinya ketika dia
berbohong, bagaimana bisa nanti akan diikuti ya apa yang kita ucapkan, sehingga dikhawatirkan itu menjadi sesuatu yang akan dijadikan pijakan ya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama ya, bagaimana para ulama itu tidak membolehkan ya orang itu mengambil sumber dari hadis dhaif atau hadis-hadis maudhu, hadis palsu dijadikan dalil walaupun itu untuk memotivasi seseorang misalnya. Ya, dalam fadailul amal, dalam fadilah-fadilah melakukan keutamaan-keutamaan, para ulama banyak mengingkari beramal dengan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis yang sifatnya maudhu. Namun beberapa ulama boleh dijadikan rujukan hadis dhaif, hadis yang lemah dalam hal memotivasi dalam ibadah selama ada hadis yang lain ya yang bersumber yang sama redaksinya dengan hadis tersebut. Nah, adapun untuk tidak ada sumbernya sama sekali, maka itu para ulama tidak membenarkan ya, terutama walaupun itu untuk memotivasi dalam fadilah amal ya, dalam memotivasi keutamaan beramal atau semisalnya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Oke, teman-teman silakan jika masih ada. Atau mungkin sudah cukup ya untuk pagi ini. Oke Pak Ustadz, mungkin ditutup dengan doa Pak Ustadz, dipersilakan. Nah, baik jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berkahnya ta'lim kita pada subuh hari ini, marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ja'al auladana auladas salihin. Allahumma ja'al auladana min huffazil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.